Paham ya, bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Maknanya juga sangat luar biasa dalam. Setiap kata-kata selalu mewakili banyak makna. Itulah bahasa Arab. Makanya nikmatnya belajar bahasa Arab itu nikmat yang tiada tara. Tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Karena setiap kita belajar bahasa Arab akan semakin merasa bodoh, akan semakin merasa tidak tahu. Saking kayanya bahasa Arab. Orang yang telah belajar bahasa Arab 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, itu tidak menjamin dia akan mengetahui seluruh kunci-kunci bahasa Arab. Karena saking kayanya bahasa Arab dibandingkan dengan kemampuan otak seseorang untuk menguasai bahasa itu. Makanya tepat ketika Allah memilih bahasa ini mewakili kalamnya di dalam Al-Quran. Makanya kita harus paham, sebelum saya jelaskan dunia, banyak loh bahasa Arab itu yang kita harus paham. Setiap kata itu memuat makna. Ya, contohnya kenapa perjalanan itu dinamakan safar. Ternyata bahasa Arab itu ketika menamakan perjalanan itu safar, itu bukan tanpa makna. Tetapi safar itu artinya bana wawadoha. Bana wawadoha itu apa? Yaitu nampak dan jelas. Artinya kita ini kemudian Masya Allah, kita ini tidak akan pernah kemudian mengetahui karakter jelas seseorang sampai kita safar sama dia. Makanya pada zaman dulu Umar bin Khattab itu kalau mendapati ada orang bersaksi tentang seseorang, fulan itu begini. Umar bin Khattab nanya balik, hal safar tamahu, kamu pernah safar nggak sama dia? Nggak pernah. Kadzabta, kamu pembohong, kamu dusta. Orang itu tidak diambil lagi kesaksiannya. Kalau kemudian Umar bin Khattab kemudian mengatakan, fulan begini. Kemudian Umar bin Khattab tanya, hal safar tamahu, safar pernah dia sama dia? Pernah. Baru kemudian ditanya secara detail untuk ditabayun. Di situ kita paham, karakternya seseorang itu kelihatan jelas ketika safar. Orang itu akan kelihatan sabarnya, suka berkeluh kesah, suka kemudian mementingkan dirinya sendiri, semuanya kelihatan kapan? Ketika di dalam safar. Makanya disebut dengan safarun bana wawadoha, sesuatu yang sifatnya nampak dan jelas. Tuh, ada maknanya. Kenapa kemudian uang di dalam bahasa Arab itu kok dinamakan dinar? Nah, kita kan banyak tidak tahu, dinar. Padahal ternyata ada maknanya. Kenapa uang itu di dalam bahasa Arab dinamakan dinar? Karena diambil dari dua kata, dinun wa narun. Dinun itu artinya adalah agama, narun itu artinya neraka. Artinya siapapun yang mengambil uang itu dengan cara yang benar, berarti dia terjaga agamanya. Tapi barang siapa yang dia mengambil dunia dengan cara yang salah, maka dia mendapatkan narun. Narun itu apa? Neraka. Masya Allah. Itu baru dua kata. Belum lagi yang lainnya. Oh, yang lainnya banyak sekali. Kenapa kemudian cinta kok disebut dengan mahabbah? Dari kata apa? Habbun. Habbun itu diambil dari akar kata sofin. Sofin itu apa? Bening. Kenapa orang yang cinta itu kok bening? Loh iya, orang itu kalau sudah cinta itu ya bening banget kepada orang yang dia cintai. Ya kan? Kalau ada suami istri baru nikah kan bening banget. Ya, kemudian ketika istrinya cerewet, tidak apa-apa, Masya Allah, instrumen terindah yang pernah saya dengarkan. Ya, kalau kemudian suaminya hitam, tidak apa-apa, yang penting manis. Selalu tampak baik, selalu tampak bening. Kenapa? Sebagaimana cinta. Makanya kalau kita cinta sama Allah, kok tidak bening memandang syariatnya Allah, berarti kamu belum cinta sama Allah. Masya Allah. Itu kalau saya jelaskan satu persatu kata-kata, habis sampai besok pun tidak selesai. Jadi kita akan membahas kamus aja nanti.